ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang subuh yang disaksikan oleh para malaikat, dan nantinya kita satu sama lain akan bersaksi di hadapan Allah bahwa si fulan atau si fulana adalah orang yang beriman, sama-sama berjuang semasa di dunia. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada pagi ini kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhsha ma khashitu ala ummati kibarul badan wa mudawamatun naum wal kasal wa dha'ful yakin." Artinya Bapak Ibu, hal-hal yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, yang pertama adalah kibarul badan. Kalau bahasa Indonesianya adalah parui gadang. Itu bahasa Minangnya Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW sangat takut kepada umatnya apabila umatnya berperut besar. Ini bukan kalau secara makna zahirnya gadang parui Bapak Ibu, tapi kalau secara maknawiyahnya adalah banyak makan. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan bagaimana cara hidup yang sangat sempurna, yang sangat ideal untuk kita. Apa contohnya Bapak Ibu? Rasulullah itu ketika makan, maka beliau itu mencukupkan dirinya, tidak menunggu sampai kenyang. Kalau kita kan ada ajaran Bapak Ibu, makanlah sampai kenyang. Tapi Rasulullah tidak seperti itu Bapak Ibu. Rasulullah itu apa ukurannya beliau makan? Rasulullah itu ukurannya adalah beliau memiliki tenaga, tegak badan beliau dan bisa dipergunakan untuk aktivitas, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyuqimas sulbi, kata Rasulullah, itu untuk menegakkan tulang sulbi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaran-ajaran yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memiliki efek negatif nantinya. Kan ada anak-anak dapat ado agialah nyo makan, kan ada anak-anak awak kete-kete na Bapak Ibu, nyo makan nyo sabanta-sabanta makan, ada ba ado biar nyo gadang. Ketika nyo lah gadang, bahasa kasarnya Bapak Ibu, bahasa lainnya adalah obesitas. Umur misalnya 15 tahun, tapi lah misalnya 60 kilo ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Susahnya untuk beraktivitas. Banyak mana penyakit nanti tiba ketika parui gadang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu ada satu riwayat menjelaskan ketika Rasulullah sedang menggali parit ketika ingin melaksanakan perang Khandaq atau perang bersama Salman Al-Faris, maka tersingkap baju Rasulullah SAW nampak seperti kotak-kotak. Jadi Rasulullah itu kekar Bapak Ibu, bukan yang gemuk tapi bukan juga yang kurus. Rasulullah itu salah satu ciri-cirinya adalah beliau berbadan kekar dan memiliki, kalau bahasa gaulnya, six pack, sampai kotak 6 kotak di paruhnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga memotivasi kita untuk hidup sehat. Karena ketika banyak makan, banyak penyakit nanti tiba.
Bisa dikecean 80% penyakit itu tiba dari makanan. Makanan tu Bapak Ibu, awak makan banyak-banyak ndak ada ketentuannya. Di mana mencaliaknya yang paling jale Bapak Ibu? Katika rayo. Apa nanti bo? Darah tinggi, kolesterol, asam urat dan segala macamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada umatnya apabila umatnya memiliki perut besar. Dan juga Bapak Ibu, mari kita atur pola makan kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mudawamatun naum. Bahasa wawanya banyak lalu. Iko adalah yang terjadi dengan generasi muda kita Bapak Ibu. Sadar tidak sadar, generasi muda kita pola tidurnya sudah banyak yang bermasalah. Apalagi kok ibu ada anaknya mahasiswa, tanyalah, Mbak pola tidurnya rusak Bapak Ibu. Nyo begadang jam 1, jam 2, habis ko terjago jam 8. Jam 8 tu nyo cari apa? Oh ndak masuk dosen nyo. Nyo baino lalu sampai jam 2 balik. Beko jam 2 balik nyo jago, mandi, cari makan. Habis tu nyo makan siang, lalu balik. Dan ini adalah hal yang ditakuti oleh Rasulullah SAW atas umatnya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memperbanyak tidur, maka akan hilang gairah kita untuk menjalani keseharian kita. Terasa itu Bapak Ibu? 10 jam cukup atau enggak? Kurang. Kalau dilanjut tarawih, kok puasa lah. Ibu-ibu misalnya pulang tarawih makan, habis tu lalu sampai jam 3, dari jam 10 sampai jam 3 lalu. Habis ko menunggu waktu subuh lalu lo lihat. Jam 6 jago, habis jam 6 tu dia indak masak pagi, lalu lo lihat. Sampai jam 10. Dan itu adalah sesuatu yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengatur pola tidur kita, kita ingatkan anak-anak kita bahwa mengatur pola tidur itu juga sangat penting. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, apalagi wal kasal. Apa itu? Adalah sifat malas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat malas ini adalah sifat yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Rasulullah itu berdoa berlindung kepada Allah dijauhkan dari sifat pemalas. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhl wal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari sifat pelit dan bakhil, kemudian sifat lemah dan pemalas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga harus kita ajarkan kepada anak cucu keturunan kita. Jangan menjadi pamaleh. Dan dari awal itu dididik Bapak Ibu. Terkadang kan kita meratukan anak-anak kita, merajakan anak-anak kita sehingga kadangnya tidak tahu manga-manga. Diajak kaladang dak amuah, awak bianse. Diajak pai mangawanan manggaleh dak amuah. Apa tahunya main HP. Bahkan ada satu hal yang aneh, padusi nyondak pandai Bapak Ibu menyapu, membersihan rumah, indak pahamnya bagian dapur. Itu adalah salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Kemudian juga ada laki-laki Bapak Ibu, katikonyo gadang lata biasa male dari keteknya, katikonyo gadang bingwangnya kamangah, ndak ada keahlian.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat pemalas ini juga sifat yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa umatnya. Kemudian yang terakhir adalah sifat atau dhaful yakin, lemah keyakinan. Apa maksudnya lemah keyakinan kau Bapak Ibu? Adalah ketika kondisi seorang muslim tapi tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada agamanya, maka ini akan terombang-ambing. Dan kini fenomena ini banyak sekali Bapak Ibu tertimpa kepada kaula muda atau kaum muda. Mereka menganggap bahwa agama ini enteng-enteng saja. Banyak dari kaula muda sekarang Bapak Ibu, aneh bagi mereka, bahkan mereka katakan seseorang itu alim ketika sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Padahal itu kewajiban. Weh, inyo alim bana tu mah, nyo sholat lengkap. Padahal itu adalah kewajiban. Banyak dari kaum muda Bapak Ibu, dan mungkin yang tua-tua juga, sholatnya itu tidak pernah lengkap sehari semalam. Adosenan kurang bilo takana sholatnya. Sholat maghrib takana sholat, abeko pai keluar ke kadai, masuk waktu isya di kadai, pulang balik ke rumah langsung lalu. Abeko lalu wazan orang tiba waktu subuh ndak lo jago. Mengopi-ngopi lo pagi itu, mengopi-ngopi pagi jam 7. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lemahnya keyakinan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekarang terjadi. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah yaitu lemahnya keyakinan umatnya sudah banyak sekarang terjadi. Banyak sekali, apalagi nanti Bapak Ibu di momen bulan Desember. Apa itu? Momen Natal. Dek sebab karajo dengan orang yang tidak Islam, maka amuannya pakai terompet, pakai topi Natal dan segala macamnya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, tidak terlihat identitas mukminnya. Saya sering mencari Bapak Ibu, seorang laki-laki ataupun perempuan tidak lagi memahami aurat yang diatur oleh agamanya. Keluar rumah sarawa pendek, sarawa foto istilahnya. Itu bahasa kasarnya Bapak Ibu. Painya olahraga, pailah Ibu mencaliak kagor di Padang. Hari Minggu, agak hari Minggu Ibu pai kasinan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, banyak sekali pakaiannya yang tidak teratur. Tapi kalau ditanya apakah dia seorang muslim, maka dia akan menjawab dia adalah seorang muslim. Apabila ditanya kenapa seperti ini, ya biasa saja, tidak ada masalah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mirisnya ada sosial eksperimen namanya. Jadi ada istilahnya youtuber, orang yang main sosial media, nyotanya orang-orang muslim, beberapa orang. Apa nyotanya Bapak Ibu? Lai hafal rukun iman, lai hafal rukun Islam. Dari 10 orang yang ditanya Bapak Ibu, 8 tidak bisa menjawab. Itu hal yang paling fundamental dalam agama. Rukun Islam, syahadat, sholat, haji, puasa, itu semuanya Bapak Ibu adalah hal yang fundamental dalam Islam, tapi mereka tidak tahu. Apalagi kita tanyakan hal-hal yang lebih dalam agama kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian ini
adalah momen kita untuk memperbaiki diri kita. Hal-hal yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai ada dalam diri kita. Kok ada Bapak Ibu bisa wak rubah, masih bisa wak perbaiki. Kok banyak lalu tiap hari berkurang-kurangan. Buat aktivitas. Makanya Bapak Ibu kalau kita nak membuat aktivitas tu malas tiap hari tu. Kok apalah, kok ibu-ibu apa nama tu manganyam apa tu, membuat tas, kok apa-apa lah pensiun istilahnya, lah pensiun karajo lah dibiayai anak atau dibiayai negara hidupnya, buat jualah aktivitas, kok membaca Quran, kok membaca buku-buku Islam, atau misalnya pai keluar Bapak Ibu, pai keluar, pai ke ladang, keluar keringat dah ada. Karena ketika awak tidak membuat aktivitas kita, maka kita akan hidup dalam malas dan nanti ujung-ujungnya banyak tidur, dan itu sangat tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang terakhir ini adalah dhaful yakin ini, lemahnya keyakinan. Mari kita Bapak Ibu ingatkan, kita sadarkan keluarga kita, anak-anak kita jaga, kita ajari. Kok awak ndak pandai mengajari Bapak Ibu, ndak paham juga awak, pai bawa nyoba guru, pai bawa nyo katampe yang memang kita yakin bisa untuk menguatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan Bapak Ibu awak hanya malapai kewajiban apa tu? Inyo disekolahkan SD. Lah selesai SD masuk SMP. Selesai SMP masuk SMA. Kok ada nampak-nampak piti awak suruh nyo kuliah. Tapi tentang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah awak pedulikan. Maka Bapak Ibu, ini akan dipertanyakan nanti. Akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullu anhu mas'ula, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, maka semuanya akan dipertanyakan. Bah anak kita ndak kita jago akidahnya, bah anak kita ndak kita jago keyakinannya, bah kita ndak ajar anak-anak kita tentang agama dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pengajian kita yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu bagi kita dan juga manfaat untuk kita menjalani kehidupan kita. Dan yang paling pentingnya Bapak Ibu, kita menjadi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar menjaga amanah dari Rasulullah, dan jangan sampai hal-hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sampai kepada kita. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.